makan bakso. Makan bakso, entah pedas atau bagaimana, saya harus ngeliat nih. Ibu masih hidup? Cara Bu ya, supaya nggak stres Bu ya. Ibu kelihatan saya nggak? Oke. Supaya nggak tegang Bu ya. Nah, jadi dia minum atau makan ya, minum plus makan juga di bakso, kemudian pakai air es. Selang beberapa jam itu perutnya bermasalah, sakit. Nggak sembuh-sembuh, kemudian dia berobat ke salah satu klinik yang katanya herbal. Ya, herbal, kemudian dikasih obat, nggak banyak, cuma 3 kalau nggak salah. Pagi, siang, malam gitu kan. 3 dosis itu pagi sama nanti. 3 resep. Nah, kemudian sekalian itu terjadi gejolak di bagian perutnya. Asal sih, oh ini biasa mungkin reaksinya si herbal itu, efek obat. Tapi ternyata dulu sekalian, mohon maaf nih, saya sampai diliatin dan saya nggak berani ngeliat. Mohon maaf ya, anusnya jebol. Jadi anus itu kebuka. Iya, saking dia kayak ngoyak gitu, dikoyak, kemudian anus jebol, kebuka gini, dan dia nggak bisa duduk. Posisinya dia, mohon maaf, kayak orang mau melahirkan. Kebuka gitu, kebayang ya? Laki-laki. Usianya sekitar 47 tahunan. Masuk ke rumah sakit nolak dia. Ini harus dirujuk ke rumah sakit besar karena harus dioperasi besar. Dan itu harus dilakukan operasi, ditutup, diperbaiki, kemudian dibuat pembuangan sementara di bagian perutnya, samping perut sebelah kanan. Dia nggak mau Bapak sekalian. Dia nggak mau, kebayang operasi ya, kemudian kebayang budgetnya atau uangnya, ya karena nggak punya uang juga gitu kan. Kemudian pulanglah ke rumah, ceritalah ke mitra saya tuh, namanya Mak Yuyun, ya cerita-cerita, kemudian Mak Yuyun konsultasi, sampai dilihatin fotonya, Pak Mandi, punten ya, mohon maaf ya, ini agak sedikit jorok, tapi nggak apa-apa, saya harus kirim ke Pak Andi fotonya supaya bisa ngeliat. Oke Mak, cuma sekian saja, udah, saya langsung hapus, karena saking parahnya, kebuka ya, seperti mohon maaf, seperti ayam tuh. Tapi sudah robek gitu, kudu begini. Double itu. Jangan elastis. Double ya. Kalau kita bisa elastisi ya, bisa buka dan tutup ya. Kalau dia udah enggak. Jadi elastisitasnya anus itu sudah enggak ada. Sudah enggak berfungsi. Jadi kalau mau BAB itu ngelos aja. Ngelos aja gitu kan. Sampai pakai pampers dia. Nah, kemudian saya kasih resep. Salah satunya adalah MAS. MAS kemudian dikasih dibalur. Mau diguyur ya, diguyur di bagian anusnya, kemudian kasih gamat dosis tinggi. Dikasih gamatnya bukan 2, 3, 7 langsung. Sekali minum 7 dibuka cangkangnya ya, kemudian kasih spirulina ya, kemudian kasih madu, gitu untuk pengobatan dalamnya. Supaya BAB-nya nggak keras, maka dia perlu namanya biosir, gitu. Tapi sebelum itu dilakukan, dulu adanya steam fiber ya. Tapi sekarang nggak ada, pakainya Fitri. Ini bagus banget buat ususnya. Ya, jadi dia untuk memberikan supaya nggak keras BAB-nya. Nah, alhamdulillah Ibu sekalian, itu nggak instan memang. Awal dia ngerasa, oh ini berat nih, herbalnya banyak diminum. Bapak mau operasi atau mau pengobatan herbal? Oh, saya mau herbal. Tadi Pak Eko mengatakan harus yakin dulu, harus yakin. Jadi sebagus apapun kita punya obat atau herbal, kalau kita nggak yakin, itu nggak akan sembuh dia. Sembuh tapi lama banget. Apalagi pakai emosi kan. Orang kayak gitu kadang-kadang diuji tuh kesabarannya. Ya, maka harus sabar. Diingetin terus tuh. Tauhid, jadi ingetin bahwa ini adalah bagian dari kasih sayang Allah ya. Kemudian dikuatin spiritualnya. Kemudian lakukan pengobatan. Itu kurang lebih 2 mingguan itu udah mulai tuh. Udah mulai dia bisa duduk. Kemudian udah mulai elastis tuh. Sudah mulai buka tutup tuh. Ya, karena sering dipakai MAS sama herbal tadi. Ya, kemudian udah 2 minggu stop herbal yang untuk ini diganti. Madunya diganti dengan es raput gitu. Ya, spirulina diteruskan, gamet diteruskan. Sampai terakhir itu, gimana Mak Yun kabarnya? Alhamdulillah Pak Andi sudah bisa duduk dan sudah bisa berjalan seperti semula. Masya Allah. Sembuh. Takbir. Allah Akbar. Yes.